Jokowi bagi bansos diprotes. Menurut saya ini sesuatu yang kurang tepat. Ada hal lain yang lebih pantas diprotes karena lebih parah daripada bansos Jokowi. Oke, apa sih jeleknya bansos Jokowi menjelang pemilu? Kompas 1 Februari 2024. Banjir bansos pemerintah. Jokowi dianggap mainkan politik transaksional. Ada pula yang bilang bansos itu money politik. Apa sih politik transaksional atau money politik? Ya seperti jual beli, ada pertukaran, uang tukar barang. Dalam hal ini bansos atau uang ditukar dengan suara di pemilu. Tapi apa salahnya? Ketua MPR, suara rakyat mahal, jangan mau dibeli murah. Suara rakyat sangat mahal karena mampu menentukan nasib selama 5 tahun. Oke, saya paham. Jadi jangan sampai negara kita mendapatkan pemimpin yang bukan terbaik karena kita pemilihnya dibayar atau diberi bansos. Secara logika masuk akal. Tapi kita perlu ingat, ini Indonesia. Daripada bansos, seharusnya parpol yang lebih layak diprotes. Lah, money politik transaksional, itu jelas-jelas secara terang benderang dan secara bangga dilakukan parpol. Partai politik jelas-jelas jual suaranya. 8 Agustus 2019, CNBC. Megawati minta jatah menteri PDIP terbanyak, jangan cuma 4. Artinya apa? Artinya dukungan PDIP, suara PDIP dibayar dengan kursi menteri. Bukannya ini politik transaksional juga, money politik juga. Yusuf Kala. Wajar jika parpol minta jatah kursi menteri. Kenapa wajar? Tadi Ketua MPR bilang rakyat jangan, tapi sekarang parpol wajar. Kok beda ya? Bukannya justru parpol itu isinya orang-orang yang berpendidikan. Lalu, kenapa Demokrat keluar dari koalisi yang mendukung Anies? Kata Mahfud MD seperti ditulis CNBC, Partai Demokrat yang dipimpin AHY bilang kalau tidak mencalonkan AHY, Demokrat akan keluar dari koalisi. Lah, jelas Partai Demokrat mendukung hanya karena ingin mendapat kursi cawapres. Lagi-lagi politik transaksional, suara, dukungan dibeli dengan uang atau sesuatu yang bernilai. Lalu, kenapa Demokrat gabung koalisi Prabowo? Ya, karena akan mendapat sesuatu. Seperti ditulis Kompas, jika jadi presiden Prabowo janji akan beri AHY tugas sangat penting. Oke, saya bingung. Jadi, apakah parpol tidak peduli mendapat pemimpin terbaik? Siapapun dia, asal memberikan jatah cawapres, menteri, maka akan didukung. Mau protes bansos itu politik transaksional. Seharusnya yang lebih penting itu parpol harus dilarang politik transaksional. Tidak bisa. Pernahkah kalian bertanya, mengapa parpol ingin mendapat kursi eksekutif, cawapres, menteri? Apa untungnya bagi parpol? Fakta menunjukkan menteri dari parpol itu banyak yang korupsi. Baca berita ini, daftar menteri Jokowi tersangka korupsi. Semua kader parpol, semua kader parpol. Loh, apakah tujuan parpol mendapat jatah menteri adalah untuk bisa melakukan korupsi? Kok dibiarkan saja ya? Ada masalah besar di tata negara kita. Coba pikir, DPR hanya bisa diisi oleh orang parpol. Kalau presiden, wapres, menteri, dan lain-lain juga dari parpol, maka kekuasaan parpol menjadi terlalu besar. Ada di legislatif, ada di eksekutif.
Akhirnya fungsi DPR sebagai pengawas pemerintah jadi hilang. Bagaimana parpol mengawasi parpol? Mengawasi dirinya sendiri? Kok dibiarkan saja ya? Kok tidak diubah? Jelas ya, bansos Jokowi memang tidak baik. Tapi ada hal yang lebih parah dan bangsa ini tidak berbuat apa-apa untuk merubahnya. Sebodoh itukah kita? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.